bijak, dan cerdas. Rekan Dakta pukul 8.29 waktu Indonesia Barat, dan rekan Dakta, kritikan keras terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengizinkan satu rombongan belajar di tingkat SMA dan SMK diisi hingga 50 siswa. Apa implikasi dari kebijakan seorang Deddy Mulyadi ini terhadap mutu pendidikan di Indonesia? Kami akan berbincang rekan Dakta dengan Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanatul Hairi. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam, suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Kabar baik Pak Iman hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak Iman, apa implikasi terhadap pendidikan kita dengan adanya kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini? Silakan Pak. Iya, yang pertama ya kebijakan untuk memasukkan atau harapannya dalam satu rombongan belajar ya, rombel itu 50 anak, saya kira itu ide yang sangat bermasalah ya. Potensi masalahnya sangat besar sekali. Yang kedua, kami menilai bahwa sepertinya Gubernur Jawa Barat tidak memahami situasi pembelajaran di lapangan. Yang ketiga, kami sih memahami ya itikat baiknya bahwa ini untuk menyelamatkan anak-anak putus sekolah ya. Mungkin itikat baiknya kami apresiasi gitu ya. Tetapi kemudian anak putus sekolah ini juga kan memiliki banyak alasan. Yeah. Kenapa dia putus sekolah? Apakah putus sekolah hanya karena dia tidak tertampung? Ternyata ada masalahnya, ada banyak. Ada yang dia sudah tidak diasuh orang tuanya. Ada dia yang memang bermasalah dengan hukum dan lain sebagainya, rumit lah gitu ya. Ada banyak alasan. Nah, dengan memasukkan anak-anak ini ke sekolah negeri, di mana kita sudah punya sistem penerimaan siswa itu kita sebut sebagai SPMB. Yeah. SPMB itu sudah dimasukkanlah dengan kuota maksimal 36 siswa, itu yang menurut Menteri Pendidikan kita ya, ada peraturannya bahwa sebanyak-banyaknya maksimal 36 siswa. Nah, tapi KDM ingin 50. Sebenarnya 36 saja itu bermasalah sebetulnya. Karena idealnya untuk mengajar dengan efektif 1:15, satu guru di kelas mengajar 15 sampai 20 anak lah, seperti di Singapura misalkan. Itu idealnya seperti itu. 36 ini kan sudah di batas maksimum ya oleh kementerian. Ingat kan Indonesia ya tadi ya, keterbatasan, tidak bisa tidak bisa hanya sedikit kelasnya, kasihan mereka yang tidak tertampung dan lain sebagainya. Nah, ini ditambah lagi menjadi 50 gitu. Kami contohkan dari si guru lah misalkan. Kita mengajar ya, mengajar di kelas dengan isi 50. Pertama adalah ketika dia batasnya 36 jadi 50, penambahan kursinya bagaimana? Iya. Satu. Lalu yang kedua, sirkulasi udaranya menurut standar ya nanti bisa ditanyakan ke ahlinya, arsitek gitu. Maka itu mumpuni. Kemudian kemarin disebutkan bahwa akan ada penambahan AC katanya ya, menurut Gubernur Jawa Barat. Padahal masalahnya bukan itu. Ruang belajar itu walaupun ada AC-nya, kalau sempit-sempitan AC-nya maaf gitu ya, kekuatannya kecil juga tetap panas aja gitu. Iya, benar. Nah, kemudian ketika guru menerangkan materi, maka 50 anak itu suara itu nggak sampai ke ujung walaupun dia berteriak gitu. Dan tidak semua anak nanti akan memahami pembelajaran, instruksi dan lain sebagainya. Bu, nggak kedengar, Bu, Pak, maaf, ini lain sebagainya. Dengan 50 anak, situasi nggak kondusif dan tidak akan terkontrol. Maka tadi saya bilang bahwa siswanya juga tidak terlayani pembelajaran. Mungkin gurunya ngajar, muridnya ngapain juga, saking banyaknya, jadi tidak bisa mengontrol anak per individu. Jadi kami berkesimpulan bahwa dengan 50 anak satu kelas, sebenarnya pembelajaran tidak terjadi.
tidak ada talk, diskusi dan lain sebagainya. Nah ini yang dari sisi guru. Dari sisi anak ini juga kan ketika dia mendapatkan kelas yang isinya 50 misalkan, dia dengerin gurunya kurang jelas, temennya ngobrol tidak ditegur karena gurunya juga visi dia gitu ya, cara memandang kelas itu kan tidak bisa semuanya, terbatas gitu kan. Benar. Dia tidak bisa semuanya. Ini ruginya anaknya juga. Yang rugi lagi adalah orang tuanya. Orang tuanya berharap anaknya belajar di sekolah negeri, sudah lewat sistem SPMB, mereka berdarah-darah untuk ikut seleksi kan, jalur A, jalur B, jalur C gitu ya, jalur prestasi, jalur domisili dan lain sebagainya. Mereka sudah berjuang itu bisa masuk sekolah negeri, ternyata satu kelas isinya 50. Gurunya ngomong pun tidak dengar. Kan ini banget ya, sudah disiapkan, dibeliin baju, dibeliin tas gitu kan. Nah kerugian terbesar itu sebetulnya kami sebagai organisasi profesi guru ya, kalau kami berpikir pragmatis saja, kita asal mengajarnya selesai kita gitu. Meskipun ada dampak buruk, itu juga stres kan, teriak-teriak dan lain sebagainya. Nah tapi yang lebih rugikan itu muridnya, dan yang lebih dirugikan orang tuanya gitu, karena harapannya kan mereka bisa belajar dengan efektif. Benar. Ternyata nyampe sekolah di kelas cuman ngangong-ngangong aja gitu kan, guru ngomongnya nggak jelas gitu kan. Lalu ketika gurunya menilai per individu, apakah guru itu bisa menilai satu persatu dengan angka tersebut? Kami pesimis. Nggak objektif ya Pak ya? Iya kan objektif gitu. Kami pesimis sekali. Bagaimana mungkin mereka tahu satu persatu anaknya gitu. Ini anaknya ini jangan-jangan ada yang tertukar namanya sama dan lain sebagainya. Ini jumlah benar. 50 ya. Kalau jumlah 15, 20, 25 itu masih terukur. Oh anak sifatnya seperti ini, guru gampang mengingatnya dan lain sebagainya. Maka dia tidak hadir di dalam belajar itu, maka kami berkesimpulan ini akan menimbulkan learning loss. Learning loss itu kan diambil dari istilah orang taunya pandemik ya. Sebelum pandemik itu di liburan musim panas di Amerika lah ya. Ketika liburan kan mereka nggak belajar ya. Nah itu disebutnya learning loss. Jadi ada pembelajaran yang hilang gitu. Nah kami khawatir dengan 50 anak per kelas ini akan ada pembelajaran yang hilang, atau dalam kurung tutup ya. Tidak belajar mereka. Cuma duduk dengerin suara kresek-kresek gitu ya, seperti radio yang sinyalnya berbeda gitu kan. Dan mereka harus melewati itu setiap hari loh, setiap hari. Kalau itu terjadi setiap hari, mereka juga bosan, tidak akan engage gitu, tidak akan merasa nyaman belajarnya. Ya ini juga bagaimana kita bisa berharap mereka meningkat kemampuan belajarnya gitu. Nah ini dari sisi guru, murid dan orang tua. Dari sisi regulasi, memang ada celah di dalam peraturan menteri kita ya, disebutkan satu pasal misalkan di situ dalam keadaan darurat. Jadi memang angka 36 itu bisa fleksibel kalau dalam keadaan darurat. Pertanyaan kami adalah, kemarin kami sampaikan kan, apakah Gubernur Jawa Barat berani mengumumkan bahwa Jawa Barat dalam keadaan darurat? Kalau pengumuman tidak ada, tapi kalau lisan ada, karena kan gubernurnya kan selalu menjawabnya itu pakai vlogan, bukan pakai surat edaran gitu. Iya benar. Nah sempat ketika kami komentar mana status daruratnya, beberapa hari kemudian berkomentarlah gubernur tersebut mengatakan bahwa ini Jawa Barat itu dalam keadaan darurat gitu. Nah setelah kemudian kami perhatikan, ternyata cara pandang tata kelola pemerintahnya ini bermasalah, sehingga itu menimbulkan masalah di kita, di dunia pendidikan. Jadi kita tuh korban dari kebijakan yang keliru. Misal contoh, Sekda, sekretaris daerahnya Provinsi Jawa Barat itu diundang di sebuah stasiun televisi mengatakan bahwa kita kasih saran gitu, kenapa tidak ya saran adik-adik P2 gitu, kenapa tidak ditambah kelas, kenapa tidak ditambah sekolah negeri, kenapa tidak dialihkan ke sekolah swasta dan lain-lain. Jawabannya begini, ya anak-anak itu kan seperti simptom katanya. Dia bilang simptom itu kan gejala penyakit ya. Jadi anak putus sekolah itu dianggap penyakit daripada beredar di luar sana. Ini tafsir saya ya. Daripada beredar di luar menimbulkan banyak masalah sosial, kriminal. Jadi ditumpuk, diambil, terus dimasukkan ke dalam sekolah. Pertanyaan kami, apa gunanya kita melakukan seleksi ketika SPMB? Kira-kira gitu. Iya benar. Kan kita melakukan seleksi ini juga sebetulnya kan supaya memilah-milah keseimbangan dalam sekolah. Tiba-tiba ada sistem baru, tumpuk semua. Jadi ini menghancurkan sistem yang sudah ada. Satu, yang kedua adalah
kami menilai ini mungkin cara paling murah ya untuk menurunkan angka putus sekolah gitu tanpa mengeluarkan banyak biaya. Ketika kita tekan gitu kan, mana bangunan sekolahnya? Ayo dong ditambah gitu. Apa salahnya gitu kan? Sekolah negeri tambah. Ternyata itu tidak dilakukan dan mengatakan ini akan ditambahkan tapi setahun kemudian gitu. Ini kan hanya 1 tahun gitu. Nah ini juga paradigma yang salah. Ini hanya 1 tahun gitu. Ini hanya sementara. Orang lupa sekolah kan memang sementara ya. Ada orang selamanya sekolah gitu. Orang selamanya belajar iya, tapi selamanya sekolah enggak. Karena di SMA kan cuma 3 tahun. Gitu. Nah dan mereka mengatakan cuma setahun. Jadi istilah cuma setahun ini menurut saya sangat bermasalah karena orang yang tidak paham pendidikan tidak memahami bahwa dalam satu momen belajar yang mengecewakan anak itu bisa membuat dia membenci mata pelajaran tersebut sehingga itu merubah cita-citanya. Oleh karena itu menurut kami jangan disepelekan soal ini hanya setahun saja gitu ya bertumbuk 50 anak. Kembali ke dalam dunia pendidikan kami membuktikan gitu ya melihat berbagai fenomena gitu bahwa ketika satu anak ini merasa tidak nyaman dengan pembelajaran dengan berbagai faktor, bisa gurunya tidak nyaman ya, tidak menyenangkan untuk didengar atau misalkan atau suasana belajarnya kurang menyenangkan atau di kelas dia tidak nyaman, itu akan merubah persepsi dia tentang bidang tersebut. Sehingga ketika dia bidang jurusan untuk tingkat berikutnya dia memilih pelajaran yang dia sukai hanya karena faktor tadi mungkin ruangannya enak dan lain sebagainya dan gurunya enak dan lain seterusnya. Jadi jangan disepelekan kenyamanan dalam belajar itu. Gitu. Anak bisa belajar hal yang paling sulit sekalipun kalau dia senang kan sebetulnya. Nah, lalu yang ketiga dari sisi ruang hidup ya yang lebih luas gitu kan. Sekolah negeri di Jawa Barat, SMA terutama, itu hanya sekitar 500 sekian. Sekolah SMA swastanya itu hampir 3 kali lipatnya, 1.000 lebih. Nah, jadi kalau kita main Lego ya, katakan Lego gitu kan. Berarti kan sekolah negeri itu dan sekolah swasta itu perbandingan 1:3 kan? Iya. Berarti tidak jelas yang kursinya sedikit itu SMA negeri dong. Iya. Masih kosong di sekolah swasta. Kenapa anak-anak putus sekolah ini tidak diarahkan di sekolah swasta? Yang mana sekolah negeri itu sudah penuh nih 36, bahkan sudah 40 aslinya tuh. Aslinya tuh di lapangan yang sampai 40 gitu. Kenapa tidak melibatkan swasta? Kalau memang ini darurat, sekolah swasta ini juga kan di bawah wewenangnya pemerintah daerah gitu atau terutama misalkan. Kalau memang ini darurat, langsung saja tempatkan ke swasta, pembayarannya nanti bisa tahun depan dan lain sebagainya. Ini darurat ya. Nah, ini pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis. Kan begini ya logikanya, kalau Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa harus menunggu 1 tahun untuk pembangunan kelas baru. Sebenarnya kelas kosong itu ada di Garut, di Karawang, beberapa PPDB sekolah swasta, kemudian cuma 1-2 kosong. Kenapa tidak bisa ditempatkan? Kan setelah ditempatkan tinggal bergening saja dengan pemilik sekolah yayasan soal pembayaran biayanya, model anaknya belajar dulu. Kalau memang itu untuk demi kepentingan anaknya, jadi sekolahkan dulu, biayanya nanti biarlah Pemda dan juga pihak swasta berdiskusi tentang pembiayaannya. Nah ini yang saya pikir narasinya yang dirubah. Dinyatakan bahwa ini demi anak, bahwa ini kewajiban undang-undang. Ya kalau demi anak langsung di sekolah, ditempatkan saja di sekolah manapun di Jawa Barat. Karena itu kan kewenangan provinsi. Iya. Bisa kok memaksa, tolong masukkan dulu anaknya ke sekolah swasta, nanti pembayaran terakhir dengan caranya Kang Deddy bikin vlog gitu kan bisa sebetulnya kan. Tapi itu tidak dilakukan gitu, malah tumpuk di sekolah negeri. Karena kami juga mendapatkan keluhan dari sekolah-sekolah negeri, kepala sekolahnya yang tidak sanggup menolak itu. Gitu. Tidak sanggup menolak itu, akhirnya ikut-ikut saja gitu. Guru-gurunya ya pastilah mengeluh dan lain sebagainya. Ini juga kan secara pendataan kan begini, ini di luar sistem kan, sistemnya sudah dibuat SPMB, mereka sudah pada masuk maksimal 36, tiba-tiba dikirim lagi anak putus sekolah yang tidak terseleksi dan tidak jelas penempatannya gitu, bukan berdasarkan minat dan bakatnya. Makanya saya bilang paradigma pendidikan itu adalah menempatkan anak sesuai dengan minat bakatnya.
bukan menempatkan anak sesuai dengan kondisi ekonominya gitu. Ya, alih-alih untuk menyelesaikan masalah, tapi justru muncul masalah baru ya Pak ya? Iya, sangat terlihat, sangat terlihat di masalahnya. Dan ini nggak akan terlihat 1-2 tahun, tapi 3-4-5 tahun kemudian anak-anak yang di kelasnya isinya 50 itu akan menyadari betapa ruginya mereka menjadi tidak nyaman di dalam belajar yang harusnya mereka menerima itu. Dan menurut saya ini yang paling sia-sia sih di dalam kebijakan pendidikan, karena kita tidak mau melihat bagaimana proses pendidikan itu sangat menentukan masa depan anak-anak kita, termasuk kenyamanan mereka untuk belajar di kelas dengan jumlah yang cukup baik. Ya, Pak, tapi kan kalau untuk orang tua kayaknya senang-senang aja Pak ya, masuk negeri murah dengan biaya yang terjangkau, tapi si anaknya sendiri pun nggak nyaman. Nah, untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa ini akan seperti A, B, C, D, E, kemudian untuk menimbulkan masalah dan sebagainya, begitu Pak, bagaimana? Iya, betul. Orang tua kan cukup senang ketika masuk negeri anaknya gitu, walaupun ditumpuk, karena mereka juga di SPMB ini kan berusaha juga supaya bisa masuk gitu ya. Benar. Tapi kemudian perlu kami beritahu bahwa posisi ideal ketika anak-anak kita ini belajar adalah ketika gurunya bisa memperhatikan satu persatu. Makanya kemudian di dalam pembelajaran itu semakin sedikit muridnya, semakin tinggi harganya dan semakin efektif belajarnya. Gitu. Kayak kalau saya melihat ke belakang gitu ya, orang kaya, anak-anak raja, anak-anak sultan, itu gurunya datang ke rumah, mereka belajar hanya berdua, private dan lain sebagainya. Itu fokusnya bertambah 2, bertambah 3, bertambah 4 karena ada raja, ada ini, ada pejabat dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika kemudian sampai di bawah menjadi banyak gitu ya, ya bayangkan aja itu kan jadinya seminar gitu. Seminar itu kan monolog. Iya, seminar benar. Itu monolog. Iya. Hanya orang narasumber tersebut yang bicara, audiensnya hanya punya kesempatan untuk bertanya, itu pun sesinya sangat kecil gitu ya. Itu pun belum tentu terdengar dan lain sebagainya. Kalau semakin kecil jumlah di dalam kelasnya, itu diskusinya makin intens. Bisa ke kiri, ke kanan, ada yang bertanya, menjawab, menanggapi gitu. Iya. Nah, dengan waktu dalam jam pelajaran itu, kalau di dalam pendidikan itu 1 jam pelajaran itu 40 menit ya. Dalam waktu 40 menit, kalau kelasnya isinya 20, yang bertanya 5, itu masih cukup ideal. Yeah. Dengan jumlah 50, kalau setengahnya ingin bertanya, apakah kita akan bisa menjawabnya? Kalau jawab bisa, tapi melebihi waktunya. Waktunya sudah habis duluan. Benar. Jadi jangan dilupakan bahwa jumlah anak itu di dalam kelas itu berbanding dengan waktu. Kalau anak ibu ingin belajar secara efektif, maka dia kan selama belajar menimbulkan curiosity, ya, rasa penasaran, dia bertanya. Gak mungkin 50 anak itu bertanya. Bahkan kemudian mereka pengen cepat-cepat keluar kelas karena udah pengap, dengerin apa juga nggak kedenger gitu. Ini guru ngomongnya apa ya gitu, kok tiba-tiba materinya ke sini. Terus mereka yang memang kondisi matanya kurang baik malah duduknya di belakang, nggak bisa memilih gitu ya. Sedih sekali kalau saya bayangkan gitu. Kalau dalam situasi seperti itu gitu, kita termasuk yang tidak beruntung gitu ya. Yeah. Misalkan kita matanya kurang bagus tapi duduknya di belakang, kita dengerin gurunya ngomong nggak kedenger gitu ya, kita mau nanya waktunya sudah habis duluan gitu. Nah, ini kondisi-kondisi yang menurut saya anak tuh pada SMP menjadi tidak belajar karena kondisi seperti ini. Dan ini yang paling merugikan orang tua menurut saya. Nanti ketika anaknya tetap tidak bisa mengerjakan banyak tes ujian untuk masuk jenjang berikutnya gitu. Jadi saya kira para orang tua perlu menyadari ini, dan juga ya kita akan melakukan segala cara ya gimana caranya agar pesan ini tersampaikan dan tidak main-main gitu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini kan cuma sementara setahun, nah sekolah kan emang cuma 3 tahun gitu kan. Nah,
ketika pejabatnya bilang ini cuma sementara, saya bilang sekolah di mana-mana juga sementara gitu. Nggak Benar. ada yang iya gitu. Ini logika yang salah menurut kami. Baik. Nah, apakah kira-kira akankah nanti dari pemerintah akan menyelesaikan sederet masalah tersebut, membedah satu-satu permasalahan, kemudian mencari solusinya nih? Kira-kira akan seperti itu nggak sih, Pak? Ya, makanya kami tetap ya memberikan rekomendasi. Rekomendasi kami itu coba sistematisasi. Tadi Ya. hal sederhana. Sekolah negeri 500, sekolah swasta 1.300 sekian lah. Anggap 3 kali lipatnya gitu kan. Loh, kalau itu kita anggap sekolah swasta kekurangan murid, ada ruang-ruang kosong di sana, kenapa tidak diisi? Kalau pemerintah berdalih bahwa tidak ada uang untuk pembangunan sekolah, pembangunan sekolah itu terlalu lama, memang tidak ada sekolah setahun langsung jadi, itu tidak ada ya. Memang rata-rata 2 tahun jadi baru tempati dan lain sebagainya. Kalau itu memang dirasa memakan waktu, kenapa tidak berkoordinasi? Berarti kan sistem pendidikan di Jawa Barat terutama itu tidak tersistematisasi, atau jangan-jangan pemerintah tidak tahu ada berapa ruang kelas yang kosong, ada berapa ruang kelas yang rusak atau yang bagus di semua wilayah di Jawa Barat. Kalau toh ini sesuatu yang darurat, pesantren terbesar itu ada di Jawa Barat, kalau tidak salah 45.000. Pendidikan pesantren yang diantaranya ada yang pesantren toh, ada pesantren tapi ada madrasahnya. Jadi kalau memang persepsinya sekolah, kenapa nggak berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama di Jawa Barat? 45.000 kalau tidak salah. Gitu. Berarti kan tidak melibatkan madrasah. Kenapa harus tempatkan ke dinas pendidikan aja gitu? Nah, ini yang kami kira selalu menjadi masalah klasik dalam tata kelola pemerintah gitu. Tidak harmoninya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada sekolah rakyat. Kalau mereka memang miskin kategori di sel 1, sel 2 yang putus sekolah ini, kenapa nggak ditempatkan ke sekolah rakyat? Nah, ini yang kami kira harusnya bisa dijawab secara sistemik. Jadi kami harapkan pemerintah tuh pemerintah daerah Jawa Barat tuh membuat perencanaan dulu gitu ya, direncanakan sekian seperti itu. Kan gini, kalau istilahnya darurat, bukan ditumpuk di dalam beberapa sekolah, tetapi cari dong sekolah-sekolah kosong, karena darurat kan. Gitu. Walau mau swasta mau negeri kayak gitu, dia mau dia itu kantor dinas sosial yang punya asrama kosong, kan bisa dipaksa kalau memang darurat. Tapi sampai hari ini tidak ada keterangan resmi bahwa provinsi Jawa Barat itu darurat. Nah, berarti di sini kan hanya retorika saja. Umumkan saja kami dalam keadaan darurat harus mengatakan itu. Karena kalau sudah darurat, ya sekolah swasta yang ada di wilayah Jawa Barat mau nggak mau harus mengikuti ketentuan dari pemerintah, termasuk dikirimi siswa tadi, gitu. Kenapa tidak dilakukan? Berarti kebijakannya tidak sistemik. Iya. Dan ini yang menurut saya sangat berbahaya bagi masa depan pendidikan kita ke depan. Jangan istilahnya trial error ya Pak ya, uji coba gitu ya. Iya, betul sekali. Ini sangat-sangat uji coba. Padahal esensi pendidikan itu kan definisinya adalah kegiatan yang terencana. Iya, benar. Definisi pendidikan itu adalah kegiatan terencana. Tapi ini tidak terencana. Hampir beberapa waktu belakangan ya. Tapi kami apresiasi ya. Kayaknya peduli sekali Gubernur Jawa Barat terhadap pendidikan ya. Anaknya disorot, kenakalan remajanya, lalu juga beberapa kasus korupsi beberapa sekolah dan nampus dan lain sebagainya. Sorotan itu kami apresiasi ya, karena ada yang berhasil mengungkap beberapa hal yang dulu mungkin tidak berani diungkap oleh pejabat gitu ya, tapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berani membuka itu kami apresiasi. Tetapi dalam rangka kebijakan pendidikan kami lihat lompat-lompat. Anak dimasukin ke barak selama 6 bulan, tiba-tiba baru 1 bulan dikeluarkan. Kami tanyakan kemarin, itu gimana 6 bulan belajarnya gimana? Tiba-tiba langsung dikeluarkan dari barak, katanya sudah selesai. Terus kemarin MPLS tiba-tiba ya kemarinnya anaknya dimasukkan ke barak, sekarang yang di barak TNI Polri dimasukkan ke dalam sekolah untuk MPLS. Nggak ada konsep yang begitu tuh, nggak ada. Terus dimasukkan lagi 50 anak. Jadi kami melihat sepanjang kebijakan ini sangat kontroversi, dan yang kami khawatirkan ini kebijakan yang sifatnya naluriah. Iya, benar.
naluri personal yang ini kayaknya harus begini langsung dijalankan. Nah, berarti Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Barat itu tidak berfungsi dengan baik beserta jajarannya. Entah karena mereka tidak menjalankan tugasnya atau mereka memang tidak digunakan untuk mengelola pendidikan. Jawa Barat yang angka remajanya tuh cukup tinggi, 7,8 juta kalau nggak salah. Lebih besar daripada penduduk negara Vanuatu lah kira-kira. Iya. Baik. Kita tunggu saja nanti kira-kira akankah ada solusinya yang terbaik baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Pak Iman, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, demikian perbincangan kami bersama Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanato Hairi.